Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kasih tutorial buat Bapak Ibu guru yang masih belum paham cara menginput e-raport. Pertama, buka link yang sudah di-share oleh Pak Yahya. Ini. Lalu masukkan hak akses penggunanya. Jika tidak ada nama Bapak Ibu guru di sini di daftar hak akses pengguna, maka lihat mapelnya di sini, pelajaran dan akun. Misalkan seperti Bu Nanda. Bu Nanda kan belum ada namanya di e-raport. Jadi dilihat di sini Bu Nanda mengajar apa saja. Misalkan Bu Nanda mengajar ini ya, PHB, pembuatan hiasan busana. Di sini dia pakai akun siapa? Pakai akunnya Bu Ani. Jadi nanti Bu Nanda masuk ke e-raportnya pakai akunnya Bu Ani. Yang ini. Jadi masukkan ini Anissa Fitri, terus passwordnya ini 123456789 ya. Di sini saya akan masuk pakai akun saya sendiri. Nah, setelah masuk seperti ini, pertama yang dilakukan adalah ke menu referensi. Pilih referensi kompetensi dasar. Nah, pilih mapelnya. Di sini mapel saya misalkan sistem komputer. Kelas 10. Lalu di sini ada dua kompetensi ya, pengetahuan sama keterampilan. Jadi nanti ini adalah menginput KD. Yang pertama yang pengetahuan dulu. Nah, di sini kosong, tidak ada data KD untuk pengetahuan sistem komputer. Jika di sini tidak ada data yang ditemukan, maka Bapak Ibu guru harus menginput KD terlebih dahulu. Caranya di sini, kalau yang pengetahuan itu yang 3.1, 3.2 dan seterusnya ya. Kalau nanti yang keterampilan ini yaitu yang 4.1, 4.2 dan seterusnya. Sini saya mau input pengetahuan dulu, lalu klik tambah data. Nah, di sini tingkat kelas 10 ini disesuaikan dengan kelas yang diajar ya. 10 di sini pakai TKJ 1 itu 10 TKJ ya. Nanti kalau 11 TKJ, TKJ 2, 12 TKJ, TKJ 3 gitu. Ada pilihannya nanti. Sini saya pilih TKJ 1. Lalu mapel saya Siskom pengetahuan kode 3.1. Isi KD-nya. Ini cari di mana isi KD-nya, di silabus Bapak Ibu. Nah, di sini ini silabus saya 3.1. Di copy aja. Lalu simpan. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah masuk tadi yang saya input 3.1. Seterusnya seperti itu, kembali lagi ke tambah data, nanti diinput selanjutnya yaitu 3.2 dan seterusnya. Boleh diinput semua sampai yang KD genap atau hanya KD ganjil saja, boleh. Lalu saya praktekkan yang keterampilan ya. Keterampilan tambah data sama caranya ya, cuma diganti keterampilan aja yang tadi. TKJ 1 Siskom. Nah, ini 4.1 isi KD tinggal kopas dari silabus. Nah,
itu simpan. Ini sudah, kita lihat. Nah, ini sudah masuk 3.1 sama 4.1. Nah, itu untuk yang datanya KD-nya tidak ada ya. Ada sebagian mapel yang KD-nya sudah ada dari sini. Seperti ini, simulasi dan komunikasi digital punya saya. Nah, ini sudah ada di sini, maka tidak usah nginput lagi, tinggal ngecek ya. Isi KD-nya ini sudah benar apa tidak, seperti itu. Kalau misalkan tidak benar isinya, ini isi KD-nya, ini ada di aksi, diklik, ada ini ubah ringkasan, diklik. Nah, ini ubah ringkasan yang bisa diedit hanya isinya ya, isi kompetensi dasarnya ini. Kalau ini kode KD-nya 3.1-nya tidak bisa diedit. Nanti misalkan ada perubahan lalu diklik simpan. Oke, setelah seluruh KD pengetahuan dan keterampilan sudah terisi, langkah selanjutnya adalah ke menu perencanaan. Menu perencanaan, lalu pilih dulu nanti yang kita akan isi, yaitu ada 2, penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Pertama yang penilaian pengetahuan dulu, diklik. Nah, di sini kita akan membuat perencanaan penilaiannya. Tambah data, pilih kelas berapa, misalkan saya kelas 10, kelas 10 TKJ, mata pelajarannya misalkan saya mau yang sudah ada KD-nya ya, karena yang Siskom tadi belum saya input KD-nya, jadi saya cari yang sudah lengkap KD-nya. Saya mau input SIMDIK. Nah, di sini Bapak Ibu tentukan ada berapa penilaian pengetahuan. Di sini ada contohnya, ini ada UH, UTS, UAS, dan lain-lain. Misalkan saya mau buat UH, UAS, dan tugas. Nah, tekniknya terserah Bapak Ibu ya. Misalkan saya pakai tertulis semua. Bobotnya ini kasih 100 aja boleh. Gini biar gampang, diisi 100. Lalu centang KD ganjilnya. Atau gini, Bapak Ibu itu UH sudah melaksanakan UH di KD berapa saja gitu. Kalau UAS kan semua KD, jadi semua harus dicontreng KD yang ganjil. Nah, misalkan saya sampai 6 ini aja. Ini KD saya yang ganjil sampai 6. Jadi dicontreng sampai 6. Ini KD genap. Nah, misalkan UH saya hanya di 3.1 sama 3.4. Nah, saya sudah melakukan UH di 2 KD ini. Itu. Lalu tugas, misalkan tugas saya memberikan di KD 3.3 sama 3.6 misal. Gitu. Nah, setelah itu diklik simpan. Nah, ini sudah muncul adalah yang pengetahuan ini ya tadi. Sekarang kita di sini yang pengetahuan sudah ya. Nah, nanti kalau beda mapel tambah data, pilih mapel yang berbeda ya. Sekarang saya contohkan yang keterampilan. Setelah penilaian pengetahuan sudah semua, lalu penilaian keterampilan. Sama caranya, tambah data. Pilih kelasnya.
pilih rombongan belajarnya, terus mapelnya, SIMDIK. Ini kalau keterampilan di sini ada tambahan memilih teknik penilaian. Kalau keterampilan itu saya biasanya pakai kinerja atau proyek. Ini terserah Bapak Ibu guru pakai yang mana. Misalkan saya pakai kinerja, bobotnya sama, diisi 100 aja. Nah, ditulis di sini kinerja, lalu dicontreng KD ganjilnya. Oh, KD ganjil itu yang 4 ya, kalau keterampilan yang 4.1 ya, lupa saya. 4.1. Nah, KD keterampilan 4.1 sampai 4.6 dicontreng, jadi yang ganjil. Setelah itu klik simpan. Nah, di sini penilaian keterampilannya sudah muncul. Setelah melakukan perencanaan penilaian pengetahuan dan keterampilan, lalu tentukan tentukan rasio nilai akhir dulu. Tadi saya SIMDIK ya, jadi mau berapa persen pengetahuan dan berapa persen keterampilannya. Misalkan saya pakai pengetahuannya 40%, keterampilannya 60%. Jadi kalau di total harus 100 ya, karena tadi bobotnya kita pakai 100. Seperti ini, lalu nanti disimpan. Nah, ini kalau muncul error gini abaikan ya, karena yang ini belum diisi tadi. Lalu setelah itu kita ke menu penilaian. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang tidak menjadi wali kelas, cukup mengisi penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan saja. Kalau mau mengisi penilaian sikap juga boleh, tapi ini lebih ke wali kelas saja, nanti tidak apa-apa. Nah, penilaian pengetahuan dulu diklik, diisi sesuai kelasnya. Nah, di sini jadi ini dipilih salah satu dulu ya, nanti saya pilih dulu yang UH. Nah, di sini boleh Bapak Ibu langsung menginput di sini boleh, tapi cara cepatnya itu diunduh dulu format Excel-nya. Unduh format Excel, lalu disimpan dulu ya. Nah, seperti itu. Terus kita lihat hasil unduhannya. Nah, ini hasil unduhannya nanti. Kita buka. Nah, di sini sudah ada nama-namanya siswa, NISN, dan KD yang kita centang di perencanaan penilaian tadi. Ini UH. Tadi saya menyentang cuma 2 KD. Jadi ini diisi nilainya. Misalkan setelah itu di save, ditutup. Nah, di rename aja nanti UH SIMDIK 10 TKJ. Nah, seperti ini. Nah, setelah tadi ini file sudah siap seperti ini, maka nanti tinggal klik ini, unggah format Excel, lalu cari dokumen yang tadi sudah diisi nilai. Nih.
lalu di open. Nah, maka nanti ini nilainya akan muncul di sini. Terakhir, lalu diklik simpan. Seperti itu ya. Ini masih satu penilaian UH. Masih UH ya. Lalu nanti download lagi yang UAS. Download format Excelnya lagi yang UAS. Nah, unduh format, diisi nilai lalu diunggah. Sama yang tugas juga. Yang tugas, terus nanti diunduh format Excelnya, diisi nilainya, lalu diunggah, gitu semuanya ya. Sudah, kalau sudah pengetahuan, lalu ke penilaian keterampilan. Masukkan kelasnya. Nah, sama caranya, diunduh dulu formatnya, lalu diisi nilai. Setelah file Excelnya sudah siap, bisa diunggah, nanti klik simpan. Seperti itu. Kalau sudah, terus ini penilaian sikap, tambah data, pilih kelasnya. Nah, ini salah satu ya. Kalau ini salah satu, misalkan Adam, tambah data. Nah, ini tanggalnya harus diisi tanggal 23 Desember. Pilih butir sikap. Ini ada butir-butirnya ya di sini. Jadi Adam ini dia memiliki sikap yang seperti apa? Misalkan Adam ini misalkan gotong royong gitu. Sini gotong royongnya dia positif. Gitu, misalkan. Di sini catatan perilaku. Apa? Ini diisi terserah Bapak Ibu ya, kata-katanya. Misalkan Ananda mempunyai sikap gotong royong yang baik, misalkan gitu. Lalu nanti disimpan. Simpan, nanti datanya akan muncul di sini, datanya Adam. Lalu diulangi lagi di sini dengan nama yang berbeda, Zainuri gitu. Jadi satu-satu. Nah, sudah. Kalau remedial ini nggak ada ya. Kalau nilainya Bapak Ibu di bawah KKM baru ini nanti harus diisi. Tapi nilainya jangan sampai yang di bawah KKM ya. Sudah. Setelah itu sudah, kalau laporan hasil belajar ini cuma ada di wali kelas, di guru yang bukan wali kelas ini tidak muncul insya Allah. Monitoring dan analisis ini melihat nilai akhirnya. Jadi nilai-nilai yang sudah kita inputkan tadi bisa dilihat di sini, rekap nilai. Lalu oh ya, jangan lupa kalau sudah mengupload format Excelnya tadi dan sudah disimpan, Bapak Ibu guru kembali ke beranda, maka lihat di sini di beranda. Nah, maka akan muncul ini tombol seperti ini, tombol proses. Nah, tombol proses ini gunanya untuk apa? Untuk mengirim nilai yang sudah kita input masuk ke wali kelas gitu. Jadi kalau ini belum diklik proses, nanti di wali kelas tidak muncul nilainya di rapot. Kalau mau cetak rapot itu nggak keluar nilainya gitu.
Jadi ini nanti kalau sudah nginput semuanya akan hijau-hijau seperti ini proses. Sini hijau semua nanti. Nah, diklik ini prosesnya ya nanti biar terkirim ke wali kelas. Ini saya klik proses. Anda yakin generate nilai ini akan mengeksekusi perubahan nilai. Setelah generate akan dikunci kembali. Nah, lanjut aja. Nah, generate nilai selesai. 29 siswa berhasil disimpan, siswa berhasil diperbarui. Nah, kalau sudah diklik proses, maka tombolnya nanti akan berubah menjadi perbarui. Jadi jangan takut Bapak Ibu ketika misalkan ada perubahan nilai. Waduh, punyanya si Adam salah, misalkan harusnya 75 gitu. Jadi diperbarui dulu di sininya, atau bisa langsung yang di manual tadi di penilaian. Jadi jika ada perubahan nilai atau ada yang salah seperti itu, setelah diedit atau diperbaiki nilainya, ini harus diklik perbarui lagi. Diklik ini. Lalu dilanjut, lalu selesai. Kalau ini tidak diklik perbarui, maka nilai yang masuk ke wali kelas adalah tetap nilai yang awal, yang salah gitu. Nah, setelah itu sudah selesai Bapak Ibu. Tinggal wali kelas yang nanti harus mengisi penilaian sikap dan di sini. Ini khusus untuk wali kelas yang masih belum paham ya, saya tambahi di laporan hasil belajar. Di laporan hasil belajar nanti harus mengisi ini, catatan akademik. Nah, ini ada nama siswanya Abdul Hadi Pamungkas. Nanti di sini akan muncul data kalau sudah nilainya sudah diisi ya. Jadi di sini tiga nilai akhir terendah. Jadi di sini akan ada data mapel apa saja yang nilainya paling rendah gitu. Ada 3 mapel di sini nanti. Jadi di sini misalkan diisi terserah Bapak Ibu kata-katanya. Bapak Ibu wali kelas ya ini. Misalkan Abdul Hadi Pamungkas gitu. Abdul Hadi Pamungkas perlu gitu, meningkatkan pengetahuannya pada mapel gitu. Jadi terserah Bapak Ibu, cari di Google banyak kok wali kelas ya. Jadi ini catatan akademik harus diisi, ini satu-satu nih. Setelah itu nilai karakter harus diisi juga, nilai karakter tambah data. Nah, jadi satu-satu juga ya. Jadi tugasnya wali kelas ini agak banyak. Misalkan Abdul Hadi Pamungkas, di sini diketik misalkan senawes dia Hadi ini dia mempunyai sikap integritas yang seperti apa gitu. Bisa download di Google kok untuk kata-kata mengisi gitu. Kata-kata mengisi nilai karakter ini insya Allah ada di Google gitu. Jadi integritasnya seperti apa, religiusnya seperti apa gitu, nasionalisnya seperti apa, mandirinya seperti apa. Jadi harus diisi semua ini ya. Ini gotong royongnya seperti apa. Lalu catatan perkembangan karakter, misalkan Ananda sudah baik dalam ini gitu. Terserah Bapak Ibu wes ini kata-katanya. Kalau sudah lalu disimpan.
Sudah nilai karakter, terus ketidakhadiran juga wajib diisi, Bapak Ibu wali kelas. Ini ada sakit berapa, izin berapa gitu ya. Ini kalau sudah disimpan. Lalu nilai ekskul juga wajib. Nah, ini data ekskulnya di sini tidak ada. Berarti kenapa ini kok kosong? Berarti di Dapodik operator belum menginputkan data ekstrakurikuler seperti itu. Jadi solusinya seperti apa? Nanti ketika rapot sudah siap di-download, kan bentuknya nanti ketika mendownload itu bentuknya PDF. Jadi nanti diedit di rapot yang sudah diunduh ya, ekskul nanti diedit di akhir ya. PKL juga. Nah, ini di PKL-nya ini tidak sesuai ya. Ini data lama sepertinya yang ada di Dapodik. Jadi ngisinya tidak usah di sini, diisi waktu di-convert ke Word aja nanti. Habis ini tak kasih tahu cara convert dan ngeditnya. Ini PKL khusus yang kelas 12 TKJ sama kan yang kelas 11 TKJ sekarang belum ya, sama kelas 11 Tabus juga belum. Jadi cuma 11 TKJ aja ini. Kalau yang hanya yang kelas 12 TKJ ini. Jadi wali kelasnya dari 12 TKJ nanti ngisi PKL ini. Lalu prestasi peserta didik, mungkin punya prestasi seperti yang kemarin silat ya. Silat yang juara 2, juara 3 itu bisa dimasukkan ke sini. Ditambah data gitu. Namanya siapa? Kemarin itu yang menang Noval. Nah, prestasinya apa? Kurikuler, ekstrakurikuler, catatan ekstra ya, silat ekstra, keterangan prestasi. Yang juara 2 silat tingkat kabupaten misalkan gitu. Lalu nanti disimpan seperti itu. Setelah itu langsung ini cetak raport semester. Nah, ini saya contohkan satu aja ya. Jadi yang diunduh kalau kelas 11 dan 12 tidak usah pakai halaman depan. Karena kemarin waktu kelas 10 sudah ada di rapotnya halaman depan ini. Halaman depan ini hanya berisi tentang biodata. Jadi yang dicetak adalah ini, yang tengah yang hitam. Kita klik. Nah, seperti ini karena nilainya belum diinput ya. Jadi kosong semua. Nah, terus di save ya. Nanti ada yang bisa langsung otomatis ngunduh, langsung simpan gitu. Kalau punya saya ini enggak otomatis, jadi harus di Ctrl S dulu. Nah, ini Abdul Hadi Pamungkas. Akan saya taruh sini. Taruh di ya sini wis download. Di sini bentuknya yaitu PDF. Jadi ketika diunduh bentuknya PDF. Enggak ada bentuk lain. Terus di save. Kita lihat hasil downloadnya ini Abdul Hadi Pamungkas. Nah, seperti yang tadi
ada data-data yang perlu diedit. Jadi kita convert dulu ini raport PDF-nya, kita convert ke Word. Jadi cari di Google Word to PDF, PDF to Word, PDF to Word. Nah, ini banyak sekali konverter, Bapak Ibu bisa pilih, terserah yang mana aja. Sekarang saya pilih yang paling atas. Kita pilih filenya. Nih, tarik filenya yang PDF. Jadi convert ya. Konversi ke Word. Unduh Word. Save file. Nah, ini sudah ke konversi ke Word. Kita buka. Nah, di sini tadi yang perlu diedit kalau wali kelas apa aja? Ini ya PKL. Jadi ini diisi sendiri satu gini. Nah, ini harus pinter-pinter ngakali ya. Ini nggak ada apa namanya, nggak ada garisnya, jadi harus pinter-pinter ngakali. Nah, gini satu. Nah, kan kemarin kelas 12 TKJ itu mitra dudinya siapa? View komputer. Ini harus pinter-pinter ngedit ya. Kan gini, tengah aja boleh gini. Lokasi di SMK Darunajaya. Lama 3 bulan. Keterangan apa? Kalau ada keterangan diisi. Tuh. Lalu yang selanjutnya yang diisi harus ini ekstrakurikuler ya. Kenapa? Kalau TKJ kan ada banyak ya, silat. Terus, jadi dilihat dulu datanya. Ini punya siapa? Abdul Hadi. Abdul Hadi ini ikut ekskul apa? Kalau dia ikut silat, maka tulis silat. Kalau dia nggak ikut silat, dia ikut apa? Gitu. Misalkan dia ikut Al-Banjari gitu. Terus keterangannya, misalkan Al-Banjarinya A atau B gitu. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu wali kelas ekstrakurikuler. Jadi diedit sendiri kayak gini ekskulnya. Kalau ini tadi sudah akan muncul otomatis kalau yang di e-raport sudah diisi. Nah, setelah itu Bapak Ibu wali kelas yang data di e-raport wali kelasnya tidak sesuai, itu di sini harus diedit. Misalkan tadi 10 TKJ itu yang di e-raport adalah wali kelasnya terdata Pak Fahrul, padahal aslinya Bu Dia. Jadi di sini diedit Dia Aprilia. Dia
Prilia SPD gitu. NIP kalau ada NIP boleh, kalau nggak ada dikosongi aja. Sudah. Jadi yang diedit nama wali kelasnya 2 ya, di lembar kedua sama lembar ketiga ini. Gitu. Ini perkembangan karakter nanti akan muncul otomatis kalau di rapot sudah diisi. Ini juga akan muncul otomatis. Jadi yang perlu diedit hanya nama wali kelas, yang kalau nama wali kelasnya nggak sesuai ya, ekstrakurikuler, sama PKL untuk 12 TKJ. Sudah. Nah, itu di save, nanti yang dicetak atau di print yang ini berarti. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada tutorial ini. Semoga membantu Bapak Ibu yang belum paham untuk menginput e-rapot. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.